Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cuan ID, channel yang akan selalu membahas apa saja yang bisa menghasilkan cuan. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas informasi terbaru dari Pi Network, yaitu terkait dengan tampilan aplikasinya yang sudah berubah. Jadi di sini akan kita bahas kenapa tampilannya bisa berubah dan apakah itu penting sekali sehingga menyebabkan tampilannya diubah. Oke, tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, jadi jika kita lihat di aplikasi saat ini tampilannya sudah berubah seperti ini. Ada Pi Network in the news. Jadi ini saya rasa penting sekali untuk kita bahas karena ini sampai dijadikan tampilan aplikasi. Jadi ada sesuatu yang penting yang diberitakan di sini. Nah, sebenarnya di sini sudah diinfokan di Twitter resmi dari Pi Network 3 hari yang lalu. Pi Network mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta jalannya dan meningkatkan utilitas jaringan. Lihat artikel News BTC ini yang menampilkan pencapaian Pi dari tahun lalu. Jadi di sini ada sebuah artikel dari News BTC. Jadi di sini kita akan telusuri terlebih dahulu siapa sih News BTC ini, sampai-sampai penting sekali diposting di Twitter resmi dari Pi Network. Oke, di sini saya sudah masuk di website dari News BTC ini. Di sini akan langsung kita cek media sosial dari News BTC ini. Kira-kira apakah ini sebuah media besar? Di sini kita cek di bagian Twitternya saja, karena rata-rata mereka bermain di Twitter. Nah, di sini di Twitter resmi dari News BTC, di sini luar biasa sekali, sudah memiliki sekitar 60.000 pengikut. Jadi ini adalah sebuah media besar dengan jumlah pengikut yang sudah banyak sekali. Dan di sini isi konten-kontennya dia memberitahukan informasi terbaru seputar dunia cryptocurrency. Jadi itulah kenapa News BTC ini dianggap oleh core team sangat penting dan ditampilkan di aplikasi. Oke, di sini akan langsung kita lihat informasi apakah yang diberikan oleh News BTC ini terkait dengan Pi Network. Oke, jadi di sini saya sudah berada di artikelnya. Pengembangan yang dipercepat dari Pi Blockchain menghasilkan solusi KYC terdesentralisasi, 33 juta pengguna yang terlibat, dan lebih banyak lagi di jalan menuju open mainnet. Pemeriksaan mata uang kripto sosial mengungkapkan banyak pencapaian terbaru dan masa depan yang menyenangkan. Pada 14 Maret 2022, Pi Network merayakan hari jadinya yang ketiga dengan pengumuman dan pembaruan penting. Jaringan tersebut mendefinisikan rencana masa depan dan berbagai kemajuan dalam hal teknologi, produk, dan pertumbuhan komunitas sejak Pi Day tahun lalu. Jadi baru saja beberapa hari yang lalu Pi Network ini merayakan Pi Day yang ketiga. Jadi pada hari itu ada beberapa pemberitahuan penting dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, di sini kita lanjutkan pertumbuhan jaringan Pi 14 Maret 2021 sampai 14 Maret 2022. Pi Network mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta jalannya dan menumbuhkan utilitas jaringan. Pada tahun lalu, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet. Jadi sekitar bulan Desember kemarin, merilis 3 draft bab white paper yang diperbarui dan desentralisasi lanjutan pada jaringan dengan menumbuhkan lebih dari 10.000 node testnet aktif. Jadi luar biasa sekali, ada 10.000 node testnet aktif. Ini pun pada tahun lalu. Jadi saat ini mungkin sudah berkembang lebih banyak lagi. Selain itu, komunitas Pi tumbuh dari 15 juta menjadi lebih dari 33 juta pengguna yang terlibat, disebut sebagai perintis di komunitas. Jadi sudah menjadi
2 kali lipatnya, yang semula ada 15 juta menjadi 33 juta. Jadi ini perkembangannya sangat pesat sekali. Kemudian pada periode yang sama, ekosistem Pi telah mengalami evolusi dengan peluncuran dan iterasi beberapa aplikasi dan fitur jaringan Pi, termasuk Pi GWC, Brainstorm, Pi Browser, Pi Wallet, Pi SDK, dan Pi Block Explorer. Ke depan, Pi Network bertujuan untuk mempercepat proses GWC massal komunitas, memigrasikan saldo penggunanya ke mainnet, mengembangkan ekosistem aplikasi di platformnya, dan pindah ke Open Mainnet. Jadi ini penting, perlu digarisbawahi, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh core team ke depan. Di sini yang pertama, mempercepat proses GWC massal komunitas. Jadi saat ini masih diusahakan untuk proses GWC massal ini dipercepat. Nah, ketika semua sudah melakukan GWC, selanjutnya core team akan memigrasikan saldo penggunanya ke mainnet. Jadi ini berurutan, setelah melakukan GWC kemudian memindahkan saldo ke mainnet, dan setelah itu mengembangkan ekosistem aplikasi di platformnya. Jadi setelah GWC berhasil, memindahkan saldo berhasil, kemudian kita beserta core team tinggal mengembangkan ekosistemnya saja. Jadi kita sebagai pionir juga bisa berpartisipasi dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang terdaftar di ekosistem Pi Network. Dan ketika semua itu sudah berhasil, ketiga cara tadi, baru di sini akan pindah ke Open Mainnet. Jadi ke depan ini rules-nya sudah jelas akan seperti apa. Oke, di sini kita lanjutkan peluncuran mainnet terlampir. Periode jaringan tertutup mainnet dari blockchain Pi ditayangkan pada 28 Desember 2021. Jadi tahun lalu. Di sini, Firewall mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ke mainnet. Periode mainnet tertutup ini memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk melewati GWC dan komunitas untuk membangun aplikasi Pi berbasis utilitas. Periode jaringan tertutup juga memberikan kesempatan bagi jaringan untuk menguji, mengumpulkan data, dan mengulangi di mainnet dan ekosistem Pi sebelum peluncuran jaringan terbuka di masa mendatang. Jadi pada saat periode mainnet tertutup ini, kita sebagai pionir masih diberi kesempatan untuk melakukan GWC. Jadi kalau tidak salah di sini waktunya kurang lebih sekitar 6 bulan. Tetapi jika mungkin dalam 6 bulan itu masih belum bisa selesai untuk GWC-nya, bisa jadi waktunya akan diperpanjang karena ini terkait dengan perkembangan komunitas. Kemudian di sini kita lanjutkan terkait dengan draft buku putih yang diperbarui. Bab white paper yang diperbarui dirilis bersamaan dengan peluncuran mainnet, jadi Desember tahun lalu. Bab ini merinci peta jalan mainnet jaringan Pi, hadiah penambangan baru, dan model token. Bab dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Jadi tahun lalu di bulan Desember, jika kalian lihat di aplikasi, di situ sudah ada pemberitahuan terkait dengan update white papernya. Jadi untuk terkait dengan white paper ini nanti bisa kalian lihat di aplikasi Pi Network apa sih perubahannya terkait dengan white paper sebelumnya. Oke, kemudian di sini terkait dengan node. Pada tahun lalu, jaringan tumbuh menjadi lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu, ada puluhan ribu perintis yang mengoperasikan aplikasi desktop node setiap hari dalam daftar tunggu untuk menjalankan wadah blockchain. Meskipun tidak semua node menjalankan wadah konsensus testnet, mereka semua menyediakan jaringan dengan data dan infrastruktur penting untuk mengaktifkan beberapa iterasi perangkat lunak node dan testnet. Setelah periode jaringan terbuka, mainnet diluncurkan, node komunitas tersebut akan dapat berpartisipasi dalam mengamankan blockchain Pi mainnet. Jadi ini luar biasa sekali terkait dengan node ini. Pada tahun lalu saja sudah tumbuh jumlah node testnet aktif mencapai 10.000, dan mereka yang berpartisipasi pada node testnet aktif ini
nantinya juga bisa berpartisipasi dalam mengamankan blockchain by mainnet. Jadi khusus bagi mereka para node komunitas yang bisa berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian terkait dengan hackathon, jaringan melakukan Build Pay Together hackathon pertama antara 28 Juni 2021 dan 20 September 2021 dengan ribuan perintis berpartisipasi. Perintis mengajukan banyak proyek dengan berbagai macam kasus penggunaan. Beberapa orang terpilih memenangkan hadiah atas kontribusi luar biasa mereka. Jadi terkait dengan hackathon ini, ada beberapa aplikasi yang terdaftar di ekosistem Pi Network yang memenangkan hackathon ini. Salah satunya yang paling terkenal yaitu PiChainMall, di mana di situ kita bisa melakukan barter produk, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang terdaftar di ekosistem Pi Network. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek di Pi Browser di bagian Pi Brainstorm. Oke, di sini kita lanjutkan terkait dengan aplikasi KYC. Pengembangan aplikasi KYC Pi baru dimulai dan berlanjut sepanjang tahun. Aplikasi ini dibangun untuk menjadi solusi KYC scalable, terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia crowdsource. Solusi KYC ini mengoptimalkan akurasi dan privasi sekaligus mencapai aksesibilitas, skalabilitas untuk jutaan orang dan cakupan luas dari populasi yang beragam. Tim mengerjakan beberapa fitur dan versi di antara putaran pengujian seperti algoritma kebingungan yang ditingkatkan yang menyembunyikan data pionir dari validator manusia, pemeriksaan keaktifan yang memverifikasi bahwa orang yang sebenarnya melamar, kecepatan pemrosesan yang ditingkatkan untuk memastikan pengunggahan dokumen pionir secara tepat waktu, dan masih banyak lagi. Dengan beberapa putaran pengujian selesai, Pi Network ini telah membuat aplikasi KYC. Lihat pengumuman hari Pi di bawah, tersedia dalam skala besar. Jadi terkait dengan Pi KYC, di antaranya tadi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh core team, yaitu terkait dengan algoritma kebingungan yang ditingkatkan. Jadi KYC ini akan dibuat semakin mudah sehingga nanti semuanya bisa lancar dalam melakukan KYC ini. Kemudian menyembunyikan data pionir dari validator manusia. Jadi mereka yang sudah melakukan KYC sudah bisa menjadi validator manusia. Nah, di situ core team ini mempunyai tugas untuk mengamankan data para pionir dari para validator tersebut, sehingga data para pionir bisa menjadi aman. Kemudian masih diusahakan juga peningkatan kecepatan dalam melakukan KYC. Jadi waktunya akan ditingkatkan supaya menjadi lebih cepat lagi, dan masih banyak lagi yang diperbaiki terkait dengan KYC ini. Jadi buat kalian yang belum melakukan KYC, tenang saja, nanti akan ada waktunya kalian bisa melakukan KYC. Oke, di sini kita lanjutkan terkait dengan alat ekosistem. Di sini akan saya bahas secara singkat saja. Yang pertama di sini ada Pi Browser, diluncurkan pada April 2021 untuk menciptakan platform Pi Utilities yang lebih terbuka dan langsung bagi perintis dan pengembang komunitas untuk berinteraksi dan membangun. Jadi sudah dari tahun lalu Pi Browser ini diluncurkan. Kemudian di dalam Pi Browser ini ada dompet Pi yang diumumkan pada hari Pi 2021. Kemudian ada aplikasi Brainstorm, kemudian ada Pi SDK, dan terakhir ada Pi Block Explorer. Jadi semua ini ada di dalam Pi Browser. Kemudian pengumuman hari Pi. Jadi Pi Day 2022 beberapa hari yang lalu membawa beberapa berita menarik. Tim Pi Core mengumumkan peluncuran 2 fitur baru yang penting. Yang pertama terkait dengan peluncuran solusi KYC massal yang telah lama ditunggu-tunggu, dan yang kedua mekanisme penambangan Pi baru yang memungkinkan imbalan penambangan yang lebih beragam berdasarkan pengaturan penguncian, penggunaan aplikasi, dan node tuan rumah. Jadi terkait dengan poin yang nomor 2 ini, mekanisme penambangan baru, di situ baru saja saya bahas kemarin. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan bisa menonton videonya. Nah, kemudian segera yang akan datang,
Jadi ke depan ini apa saja yang akan dilakukan oleh core team? Yang pertama terkait dengan aplikasi KYC. Jadi ini akan terus ditingkatkan sehingga semua bisa melakukan KYC. Kemudian yang kedua terkait dengan wadah konsensus node. Kemudian pengembangan ekosistem Pi lebih lanjut, migrasi jaringan utama, dan open mainnet atau buka jaringan. Jadi itu adalah beberapa hal yang akan dilakukan oleh core team ke depan. Di sini rulesnya yang pertama KYC, kemudian wadah konsensus node, kemudian pengembangan ekosistem Pi lebih lanjut, kemudian migrasi jaringan utama, dan open mainnet. Oke, jadi mungkin informasi itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dengan Pi Network ini yang dibahas oleh salah satu media besar, yaitu News BTC. Jadi ini sampai dijadikan tampilan beranda oleh core team. Jadi berita ini sangat penting sekali. Oke, jadi mungkin cukup itu saja. Jika ada info terbaru, update dari Pi Network nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, buat kalian yang punya project menarik, bisnis, cryptocurrency, aplikasi penghasil uang, ataupun project menarik lainnya, kalian bisa bergabung di grup Telegram Cuan ID dan kalian bisa share project kalian di sana. Dan jika project yang menarik, nanti akan saya bahas di channel ini. Oke, jadi silahkan kalian bergabung. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jadi saya akhiri dulu video kali ini. Seperti biasanya, salam cuan, terima kasih.